Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. PDIP akui buka komunikasi dengan paslon 1 bahas Pilpres 2 putaran. Wow, ini semakin menarik begitu kan. Karena Pak Ganjar yang sudah jelas-jelas kalah di depan mata, bukan tidak mungkin para pendukung-pendukung mereka ya mendukung Anies Baswedan di putaran kedua begitu. Jelas ya. Prabowo katanya ya masuk di putaran pertama ya. Di putaran pertama menang, Anies Baswedan putaran pertama menang katanya begitu dalam simulasi itu. Tapi perlu dihati-hati begitu kan ya. Ketika PDIP sudah mulai menjalin komunikasi sebenarnya bagus ya, dalam komunikasi politik itu bagus begitu kan. Melihat bagaimana ya apa namanya komunikasi itu dibangun agar mereka bagaimana caranya ketika kalah ya tetap ya mendukung Anies Baswedan 01 di situ begitu. Secara logika, masa mungkin begitu kan ya para pendukung-pendukung ya Ganjar yang kemudian sering diintimidasi sana sini ya mau mendukung Prabowo. Secara logika ya, secara logika, apakah mungkin akan mendukung mereka begitu kan? Kritik Pak Jokowi sana sini seolah-olah dihianati oleh Pak Jokowi, dihianati oleh apakah mungkin mau mendukung seperti itu? Mending mendukung Anies Baswedan yang sudah jelas-jelas membangun komunikasi baru di situ begitu kan. Bagaimana untuk mengalahkan seorang Jokowi? Kalau Jokowi kalah begitu kan, Gibran kalah, Prabowo Gibran, dia tidak bisa berkutik. Sedangkan saya kira dari beberapa partai akan bergabung kepada Anies Baswedan begitu kan ya, akan membantu di koalisi pemerintah di situ begitu. Jadi saya kira ini perlu agak ketar-ketir sih di situ begitu kan ya. Ketika mereka bersatu, insya Allah ada kemungkinan ya kemenangan di situ. Dan pada akhirnya orang akan melihat kalau ini 2 putaran Ganjar kalah misalnya, bukan tidak mungkin semuanya all out untuk mendukung Anies Baswedan di situ begitu. Tapi kita tunggu saja begitu karena yang namanya politik itu kan tidak bisa ditebak begitu kan. Yang namanya politik itu tidak bisa dikalkulasikan di situ begitu kan. Ada sebagian mungkin ada dukung Prabowo dan sebagainya begitu kan. Tapi bagi kami adalah ketika melihat dengan sebuah komunikasi ini ya agaknya begitu ya PDIP agak mulai serius untuk membangun komunikasi itu. Jelas, kalau misalnya Anies Baswedan kalah, maka kemudian ya pendukung-pendukung Anies Baswedan tidak mungkin lah ya 100% kepada Prabowo, pasti kepada Pak Ganjar ya, ya kepada Pak Ganjar. Sama dengan di situ begitu kan. Ya, komunikasi itu perlu dibangun ya. Bahkan ya Jakarta politikus ya PDIP Arya Bima begitu mengakui ada komunikasi dengan kubu pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Komunikasi tersebut karena adanya persamaan cara pandang, yakni soal ketidakmungkinan Pilpres di 2024 berlangsung 1 putaran. Jelaskan di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya tidak mungkin begitu kan. Ya melihat dengan ya 3 calon ini bisa menang 1 putaran. Saya kira tidak mungkin begitu kan. Ya kalau menang 1 putaran ya mungkin ya Anies Baswedan mungkin dianggap tidur. Ya Pak Ganjar mungkin dianggap tidur, tidak lapo-lapo misalnya begitu kan ya. Jadi ini kan sudah jelas mereka begitu. Anies Baswedan bekerja keras, Pak Ganjar bekerja keras, tidak mungkinlah menang 1 putaran begitu. Sehingga kalau putaran pertama tidak menang 1 putaran si Prabowo, jelas mereka masih ketar-ketir begitu. Yang dihadapi adalah pendukung-pendukung 01 dan 03 mereka begitu. Kalau mereka bersatu, wah bukan tidak mungkin ya Prabowo akan ketinggalan di situ begitu kan. Dalam simulasi tadi begitu ya. Dalam survei terbaru di situ begitu ketika head-to-headnya dengan Anies Baswedan, ternyata Anies Baswedan 47% dan Prabowo itu 40% begitu kan. Selisih 7% di situ begitu. Jadi kalau sudah selisih 7% itu jelas kalah mereka si Prabowo begitu kan ya. Bahkan ya satu sisi mengatakan Arya Bima menyampaikan hal ini sekaligus sebagai respon ya klaim 1 putaran selalu dilontarkan kubu paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Padahal menurut Arya Bima kontestasi tahun ini diikuti oleh 3 pasangan calon.
Ya, memang ya komunikasi dengan kubu Anies Muhaimin. Kita tanya, lu percaya satu putaran? Enggak lah. Nah, lu gimana? Gue juga enggak lah gitu aja. Arya Bima ya di media center. Komunikasi mereka begitu mengatakan bahwa apakah percaya ya koalisi nomor satu percaya terhadap satu putaran? Tidak percaya katanya begitu kan. Ya 03 juga tidak percaya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini ya saya menganggap juga itu menang tidak mungkin satu putaran begitu kan. Walaupun surveinya sudah muncul sana sini ya Prabowo sudah 51%, itu kan lembaga survei begitu kan. 2019 ya ada 9 lembaga survei untuk memenangkan Prabowo. Tapi kenapa Prabowo keok? Nah, itu pertanyaan penting di situ begitu kan ya. Setelah penghitungan suara ternyata lembaga-lembaga survei di situ menyatakan ya bahwa Jokowi yang menang begitu kan. Ini kan tidak sinkron begitu kan. Bahkan tidak ada kesepakatan pun ya dia masih deal ya gimana. Lah, dia yang menang ya gimana? Kalau saya yang menang gimana? Enggak ada kesepakatan dengan 01. Kita ingin 2 putaran katanya ya. Wakil Ketua Komisi 6 ini DPR RI itu menganggap ya komunikasi dengan lawan politik sebagai hal yang biasa. Apalagi ini sering bersinggungan dengan ya partai politik yang pengusung Anies Baswedan ya ataupun Prabowo Gibran. Soal komunikasi dengan tim paslon ini sempat membuat internal kubu Amin yang memegang ya Kapten Timnas Sudirman Said dan pelatih kepala Ahmad Ali ya saling melontarkan kata tolol. Perang terbuka keduanya ya telah terbuka dari wacana Sudirman ingin berkomunikasi dengan TPN Ganjar Mahfud, dan itulah menjadi spekulasi kesalahpahaman mereka begitu kan ya. Bukan menjalin komunikasi itu harus kalau kalah harus ini, kalau kalah harus tidak begitu kan. Komunikasi mereka itu hanya tanya bagaimana begitu kan ya. Apakah Pilpres ini masih satu putaran atau 2 putaran? Sebatas itu aja, tidak ada deal-dealan sana sini begitu kan. Sehingga ya mungkin ya kesalahpahaman ya Ahmad Ali dia di situ begitu kan. Pada akhirnya saya tidak menyalahkan siapa-siapa karena biasa dalam politik itu begitu kan, hal-hal seperti itu hal yang biasa. Tapi ya yang luar biasanya di situ adalah ketika ada orang yang mengatakan bahwa Anies Baswedan akan menjadi pemenang begitu. Baru luar biasa. Jadi Prabowo hari ini sudah mulai ketar-ketir mereka begitu. Lembaga-lembaga survei semuanya mulai digerakkan mereka begitu ya. Soal komunikasi dengan tim paslon lainnya sempat membuka internal kubu Amin menegang begitu kan ya. Ahmad Ali tidak setuju dengan manuver Sudirman Said. Wakil Ketua Umum Nasdem itu meminta dilakukan jika Amin sudah lolos ke putaran kedua. Lah iya dong, kita sedang bertanding, lawannya ini Anies ya, Prabowo dan Ganjar. Terus mau berkomunikasi, apa enggak ada orang paling tolol? Yaitulah ya, kalau ada orang yang melakukan itu, kata Ali. Jadi artinya itu salah komunikasi begitu kan. Setelah ya mereka bertemu begitu kan ya, ternyata saling memaafkan, saling minta maaf dan sebagainya. Komunikasinya hanya ya mengatakan apakah percaya terhadap satu putaran, itu aja sebenarnya katanya begitu ya. Tapi pada kenyataannya digorenglah habis-habisan mereka begitu, sana sini begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.